Di atas langit, bulan yang cerah bersinar terang, dan Yuan Tiandi memegang kendali. Dan sepertinya dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang dari awal hingga akhir, dan menjaga aura kaisar. Tapi saya memberitahu surga dan semua ras, karena anti pencuri ini mencari kematian, maka saya mungkin juga berhasil. Ini adalah metode Kaisar Yuan Tiannya. Inilah mengapa dia bisa duduk di atas tahta kaisar selama bertahun-tahun. Kali ini, dia tidak mengundang tuannya, atau bahkan sekelompok saudara. Bahkan jika itu adalah Tuan Yueyin, bahkan jika Raja Dewa Yueyin bukanlah tuan pamannya, bukankah itu akan ada di sini hari ini? Kaisar Yuan Tian sudah bisa melihat bahwa ketika kepala Yao Yue Kong dan kelompok anti pencuri ini mendarat, maka langit dan bumi akan menyanyikan pujian. Itu adalah klan Kaisar Ke yang mendapat bantuan dari kaisar yang kuat, tetapi tidak bisa mengalahkan legenda Kaisar Yuan Tian. Apa yang harus dilakukan? Tanda seru. Atau, biarkan aku datang. Pada saat ini, bahkan Ke Tiangxuan telah bingung, dan arai teleportasi klan Idol pasti telah dikunci. Dan bahkan leluhur Kezen tidak mungkin berpacu melintasi dunia dalam waktu singkat. Tapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah pada saat ini, Hua Daoru sangat tenang, bahkan tidak cukup berani, dan tanda naga putih di tengah alisnya sudah bersinar selama minuman dingin. Itu adalah kekuatan yang diberikan permaisuri Huaxu padanya, yang dengannya dia bisa mematahkan permainan. Ada rasa bersalah dalam ekspresi Yao Yue Kong. Dia tidak berbicara, tapi dia tahu persis apa artinya mengkonsumsi tanda naga putih ini. Bahkan Daosin Yao Yue Kong gemetar dan tidak teratur pada saat ini. Dia tidak menyesal duduk di meja bersama Qin Yichen. Apa yang benar-benar membuatnya tidak bisa diterima adalah dibandingkan dengan kaisar yang sebenarnya. Apakah dia masih seorang pemuda yang hanya berpikir bahwa kekuatan adalah segalanya? Tetapi pada saat ini, Qin Yichen melihat Bai Long Daoyin di alis lembut Hua Dao, dan secara bertahap menjadi tenang. Bukan karena Qin Yichen tidak takut mati, dia bahkan lebih takut pada kematian Putri Wenxing di depannya daripada tubuh bawahannya sendiri yang telah jatuh. Bukannya Qin Yichen tidak takut mati, atau Qin Yichen mampu tenang menghadapi kedatangan Raja Dewa. Tetapi dia harus menenangkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Qin Yichen sepertinya sedikit mengerti. Mungkin Kaisar Haoyi saat itu seperti itu. Dia melihat segalanya dan tahu segalanya, tetapi dia tidak bisa mengubah apapun. Saya hanya bisa melihat saudara laki-laki dan perempuan saya, kerabat dan teman, mati di depan mata saya. Tidak, karena ada takdir, maka kita bisa mengubah takdir. Pada saat itu, Qin Yichen tidak tahu apakah itu pencerahan atau keberuntungan. Dia melihat mata ilahi yang tampak seperti pisau, secara bertahap menyalakan alam semesta yang luas. Qin Yichen memandang Hua Daoru, dengan suara yang sangat tenang. Jika harga segel Tao Permaisuri Huaxu sangat kecil, Anda tidak akan menunggu sampai sekarang, kan? Hua Dao tidak bisa berkata-kata, dia melihat orang ini yang setenang dia, dan mohon nasihatnya selama sisa hidupnya. Qin Yichen melihat ke belakang lagi. Dia melihat Kaisar Yuan Tian pada saat ini. Kaisar Yuan Tian sudah menjadi permaisuri dalam pelukannya, berdiri tinggi di atas langit, seolah-olah hanya lebih rendah dari Raja Bulan Yin. Kaisar Yuan Tian pada saat itu benar-benar adalah kaisar surga, kuat dan berkuasa. Namun, Qin Yichen masih memperhatikan kekurangannya. Di mata dewasanya, dia menembus ke masa depan, melihat kembali ke masa lalu, dan di masa depan, Raja Dewa tersembunyi bulan yang datang melalui bulan terang kaisar memang menakutkan, membunuh mereka seperti semut. Dapat dikatakan bahwa sisa masa depan Qin Yichen hanya sesaat, seperti ketika dia menghabiskan bulan purnama di malam hari, dia melihat sekilas ke Putri Wenqing. Hanya saja terakhir kali itu adalah angin hitam bulan dan malam tinggi yang disebabkan oleh alam kaisar yang kuat, dan kali ini adalah bulan kedatangan Raja Dewa Bulan Yin. Masa depan kosong, kata Yuan Tiandi. Dia melihatnya dengan jelas, tapi tidak ada yang bisa diubah. Tapi tiba-tiba, melihat mata ilahi Qin Yichen yang luas yang sepertinya berisi seluruh alam semesta bergetar. Daoro, kali ini, aku sangat membutuhkanmu untuk datang. Tapi bukan kamu sendiri, tapi, kamu dan aku bergabung. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat transmisi suara selesai, Hua Dao dengan lembut berubah menjadi pelangi ilahi platinum, membunuh Yuan Tiandi dengan marah. Kekuatan Hua Daoru benar-benar menakutkan. Ketika seorang kaisar sejati dan orang kuat membunuh dengan amarah, bahkan Raja Surgawi pun sulit menghentikannya. Hanya murid Kaisar Yuan Tian yang samar-samar dapat melihat pelangi ilahi yang diubah oleh King Hua Daoru, dan bahkan naga putih dengan alis Hua Daoru terus berputar. Naga putih mengangkat kepalanya, dan nafas mengerikan turun. Ingin bekerja keras? Tanda seru. Kaisar Yuan Tian penuh dengan kecemburuan pada murid-muridnya yang menarik perhatian, dan dia masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang Hua Daoru. Khususnya Hua Daoru yang telah dipaksa menemui jalan buntu hanya bisa memilih Hua Daoru yang dibakar dengan giok dan batu. Bagaimanapun, Kaisar Yuan Tian tahu apa arti segel naga putih di alis lembut Hua Dao. Tapi saat berikutnya, Kaisar Yuan Tian tersenyum sedih.
Bagaimana dengan kedatangan Huaxu? Kamu yang pertama menyinggung perasaanku hari ini. Huaxu berani datang, jadi dia hanya mengundang guru untuk datang dan berkomentar. Senyuman Kaisar Yuantian masih ada di tangannya, dan semua ini adalah harapannya. Lagi pula, dia tahu siapa Huaxu berdiri. Dan karena dia berani menyerang, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sudah lama bisa menghadapi harga Huaxu. Huaxu ada di sini untuk menjadi sedikit merepotkan, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk memiliki keturunan yang diinginkan Huaxu, dan dia meninggal saat pertama kali keluar. Sayang sekali. Kaisar Yuantian tersenyum tegas. Meskipun setelah Huaxu turun, Yao Yuekong dan yang lainnya tidak akan bisa membunuhnya, tetapi Hua Daoru pasti akan mati. Dan kematian Kaisar klan Huaxu seperti itu, sisa-sisa dinasti sebelumnya akan sangat tertekan. Dengan cara yang sama, guru akan memujinya sedikit. Apapun perhitungannya, dia yang menang hari ini, hanya saja dia menang lebih banyak dan menang lebih sedikit. Hal paling sampah di dunia adalah keputusasaan yang putus asa. Kaisar Yuantian berteriak dengan marah. Meskipun Hua Daoru sangat kejam, dia adalah seorang kaisar yang bermartabat, dan yang terakhir tidak dapat mengancamnya sama sekali. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pukulan ini seperti yang diharapkan. Hua Daoru belum begitu bagus, mampu melawan kaisar dengan kaisar. Lindungi yang mulia. Wei Lingtian juga berteriak dengan marah. Bagaimanapun juga, mereka semua melihatnya, dan satu-satunya variabel adalah Huaxu. Tapi di saat berikutnya, dia melihat senyum Yuan Tiandi membeku. Pukulan ini tidak mengharuskannya untuk mengambil tindakan, dan permaisuri memblokirnya. Namun, dibandingkan dengan kebanggaan Tuan Fan Yu, murid ganda Kaisar Yuantian tercengang. Karena, meskipun alis lembut Hua Dao bersinar terang, segel naga putih Dao tampaknya telah mendorong kekuatan yang diwarisi Huaxu kepadanya secara ekstrim. Tapi Huaxu tidak datang ke sini. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Detik berikutnya, gelombang kemarahan yang mengerikan datang dari sisi Yuan Tiandi. Saya melihat Qin Yichen memegang senjata Bihai Emperor dan meraung Bi King Changlong. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan dunia dan memicu tsunami dunia. Namun, Yuan Tiandi layak menjadi Tiandi yang kuat. Bagaimana dia bisa berhasil melakukan serangan diam-diam padanya? Tanda seru. Ledakan. Dalam sekejap, Kaisar Yuan Tian tiba-tiba bergerak, dan telapak tangan Kaisar tersedak, dan Kaisar Bihai tersedak, dan Bihai Changlong tampak tersedak tenggorokannya, berjuang dengan mati lemas. Meskipun letusan Qin Yichen bukan yang terkuat, itu tidak lemah, tetapi tampaknya rentan terhadap Yuan Tiandi. Seperti yang dikatakan Yuan Tiandi, hal yang paling boros adalah putus asa saat putus asa. Namun, senyum yang diangkat oleh Qin Yichen saat ini lebih cerah daripada senyum Yuan Tiandi sekarang. Kamu sangat yakin akan menang. Kenapa kamu tidak menipu Kaisar Jingtian untuk membunuh bersama? Tanda seru. Serangan diam-diam ini tidak bisa menyembunyikan persepsimu, tapi kamu sangat ingin membunuhku. Kenapa kamu tidak menamparkan saja aku sampai mati dengan kedua tangan? Tanda seru.